Jadi sekarang apa saja yang disebut dengan siklus biogeokimia ya serangkaian arus bolak-balik aja reaksi kimia antara organik dan anorganik gitu. Nah, di dalam kehidupan kita juga Anda juga terjadi siklus biogeokimia. Jadi manusia juga sebagai makhluk yang memiliki peranan juga dalam proses biogeokimia gitu. Contohnya yang bernapas itu. Bernapas kan itu kita menyerap oksigen mengeluarkan CO2. Nah, itu siklus itu namanya. Nyerap lagi. Kita bersahabat dengan tanaman atau tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Itu siklus biogeokimia. Nah, yang Anda harus fokus nanti di dalam mempelajari terapi, khususnya pada mata kuliah sekarang, ya mungkin nanti ada juga banyak lagi siklus yang lain ya. Tapi saya pilih-pilih yang kira-kira dekat gitu dengan proses di laut atau laut terlibat ya di dalam proses biogeokimia gitu. Ya, jadi bisa terlibat atau memang kita mempelajari tentang siklus ini di laut gitu. Jadi seperti siklus belerang mungkin atau misalnya fosfor atau nitrogen itu juga terjadi di siklus di darat, ya kan? Misalnya nitrogen itu kan misalnya ada di ya paling banyak gas di udara kan nitrogen bukan oksigen. Ya urutan kedua itu kan 70 sampai 78 itu berapa ya? Pokoknya lebih tinggi lah daripada oksigen. Oksigen ini urutan yang kedua gitu. Nitrogen itu banyak sekali ya bukan nitrogen untuk bahan kempes bukan. Nitrogen memang di sekitar kita banyak nitrogen bukan oksigen gitu. Ya, kalau misalnya Anda lihat proporsinya cek aja di internet itu ya nitrogen itu banyak. Nah, tentu dia ada di udara, tentu dia ada juga di terselip di tanah dan lain-lain. Memang dia di mana-mana. Nah, tidak semua tumbuhan dapat atau hewan dapat menyerap nitrogen misalnya. Yang bisa menyerap nitrogen itu adalah ya seperti kacang-kacangan atau yang bintil-bintil akar bintil gitu ya, seperti kedelai dan seterusnya gitu. Nah, nah itu kan nanti nitrogen jadi nitrat, jadi proteinnya itu di situ sebenarnya. Jadi kita membutuhkan nitrogen itu dalam rangka dia adalah memproduksi atau bahan baku untuk protein gitu. Ya, jadi tubuh kita sendiri kan bisa besar seperti ini juga pada ada protein gitu. Cuma memeliharanya bagaimana, proses yang sering kita gunakan ya oksigen karbon itulah yang di semua siklus ini sebenarnya mempengaruhi kita juga semua ya. Baik. Nah, sekarang siklus air itu udah dari mulai SD, SMP, SMA sampai sekarang. Di perkuliahan sekarang juga ada siklus air tuh. Di hidrologi, di klimatologi, di siklus air. Ya, tapi ya kita ulang saja karena memang di dalam perkuliahan kadang eh, kelengkapannya itu perlu lah gitu. Ya, kalau saya ingin menghilangkan karena percaya pada mata kuliah lain ada tentang siklus air ya, nanti kalau misalnya saya bikin buku misalnya, ya orang lain belum tentu juga dapat kuliahan hidrologi dong gitu. Oleh karena itu siklus air itu diterangkan aja sekilas. Atau juga mungkin bagi beberapa orang mungkin ada tambahan inspirasi dari siklus air. Ini tentang siklus airnya. Pertama dari siklus air. Nah, butiran hujan itu berkisar katanya 0,1 sampai 9 mm gitu. 9 mm gede banget ya. 9 mm tuh 10 mm besar itu. Seperti besar sekepal siapa itu. Ada kepal bayi 10 mm, 9 mm, 10 mm satu, bukan ya kecil. Milimeter, sorry, bukan centimeter.
Jadi hampir satu, ya 1 sampai 1 senti ya, 1 senti, ya besar juga sih. Ya. Jika melebihi ukuran tersebut, titik hujan akan pecah menjadi butiran yang lebih kecil. Nah, itu mungkin sudah diuji coba di lab gitu ya. Jadi kalau misalnya 0,1 ya kayak apa gitu. Nah, butiran hujan yang 0,5 milimeter itu disebut dengan hujan gerimis gitu. Jadi yang sering kita hujan lebat itu ya paling antara 9 milimeter gitu. Nah, kecepatannya kalau yang gerimis itu hanya 2 meter per detik. Ya ngeprul aja gitu set gitu kan. 2 detik. Dua. Nah, kalau yang butiran lebih besar dari 5 meter itu akan jatuh pada kecepatan 9 meter per detik. Nah, ya mungkin juga kalau musim hujan lebat itu biasanya besar-besar, kemudian itu bisa mendorong kondisi udara seolah-olah angin ribut gitu ya. Ya biasanya anginnya nggak puguh gitu biasanya. Dan bagi di laut tentu akan menjadi badai gitu kan. Ya rasa badai itu anginnya besar, kemudian ombak yang dihasilkannya itu juga besar, sehingga terasa mengerikan gitu. Lebih mengerikan lah mungkin karena kalau kita juga di rumah misalnya kalau hujan besar kemudian angin nggak puguh gitu sana kemari ya, kemudian seperti ada kabut yang menyelimuti, kemudian ngeri aja kondisinya apalagi di lautan ya, ya di laut. Nah, butirin itu bisa cari fotonya gitu. Nah ternyata ini bentuknya mungkin yang lain itu. Jadi yang seperti tetes air seperti ini itu salah gitu. Nah ini mungkin supaya bagi mereka yang belum tahu gitu kan, jadi oh gitu salah. Tetes air itu bukan begitu katanya. Ya kalau tetes air kemudian dari gelas kemudian di kelihatan simulasinya mungkin awalnya seperti tetesan air seperti ini gitu ya. Tapi enggak katanya. Jadi kalau kurang dari 2 milimeter ini bentuknya seperti ini, bulat, bulat sempurna. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 milimeter itu sudah benjol. Logikanya jelas ya, karena kan dia menyentuh, dia ketika terjun ke permukaan bumi, tentu ada udara yang menekan sehingga bentuknya kayak apem gitu. Nah, kalau lebih dari 5 milimeter ini sudah bentuknya kayak payung. Ya, sudah payung. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa misalnya tadi logikanya 9 milimeter itu akan pecah ya jelas karena itu terlalu gede kemudian turun kecepatannya tinggi ya karena 9 berapa? 9 meter per detik ya. 9 meter per detik kan cepat banget ya. Truk 9 meter, truk 9 meter kan itu kan lihat jam aja langsung 1 detik truk 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 itu 9 meter 9 meter. Kan jauh cepat banget itu ya. Kalau kena kepala juga agak perih juga kan, tak gitu kan. Itu. Nah, akan pecah menjadi dua. Nah, jadi seperti ini polanya. Jadi seperti payung, kemudian nanti pecah, kemudian nanti jadi normal lagi. Jadi ya khusus untuk terjadinya hujan hujan apa? Hujan es sudah diterangkan tidak bagaimana tentang terjadinya hujan es di klimatologi? Halo, sudah diajarin belum kenapa terjadi hujan es? Halo, halo masih menyimak, menyimak? Masih kok, masih Pak. Masih, masih, Pak. Masih, Prof. Gimana? Gimana tuh? Yang suhu di yang suhu di sekitar udaranya kalau nggak salah itu dingin ya, Pak. Gimana ya? Gimana simulasi hujannya di mana? Bisa ditambahkan itu gimana menjelaskan tentang hujan es? Karena pertanyaan itu akan ada ke Anda itu akan pasti terjadi ada gitu.
Yang ini bukan Pak, jadi lapisan udaranya tuh atmosfernya tuh dingin, makanya air yang jatuhnya tuh jadi es gitu bukan sih Pak? Iya, dingin. Tapi di mana kan gitu dinginnya? Iya, karena dingin. Tapi kan kita tidak bicara, ya kalau dingin kan ada tempatnya gitu. Dulu saya pernah gambar bagus. Apakah setiap hujan apa kondisi kan tidak setiap ketika tidak setiap kondisi menjadi hujan es. Berarti kan ada faktor cuaca yang lain yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan es. Gitu ya. Saya coba digambar ke sini aja dipindahin supaya juga masih ingat. Nah, ini. Nah, jadi tidak setiap awan awan hujan ya, tidak setiap awan hujan mengakibatkan terjadi hujan es. Hujan es itu terjadi biasanya pada awan cumulonimbus, ya, cumulonimbus. Jadi awan cumulonimbus eh, itu kan sangat tinggi itunya apa pohonnya itu ya tinggi banget. Ah, jadi belajar tentang itu dulu ya sebentar nggak apa-apa lah. Karena kita perlu perlu pemahaman tentang itu karena fenomena tiap tiap banyak fenomena tentang itu gitu yang di Bandung di. Nah, low level itu kan 0 sampai 2 2 kilo ya. Ya kayak 100, nimbus 100, kumulus itu. Kumulus kan termasuk juga awan hujan, kumulonimbus. Nah, nah, si kumulonimbus ini bisa menjulang tinggi sampai ke sini. Sampai ke level cirrocumulus. Ya, jadi dia melewati dari tiga level ini, level rendah, tengah, dan high. Ya, kalau yang normalnya seperti ini, cumulus, altrostratus, cirrostratus gitu, cirrocumulus gitu. Ini udah di sini daerah-daerah yang sudah jadi es sebenarnya. Ya, es. Ya penerbangan juga menghindari ini sebenarnya. Ya, mereka akan menerbangkan antara antara di sini atau di sini gitu. Ya, antar level ini. Ya, karena kalau sampai sini udara udah sangat dingin sebenarnya. Ya, kalau lihat dari pesawat-pesawat yang misalnya untuk perjalanan jarak jauh, dia akan menghindari dari daerah-daerah gumpalan awan ya. Dan dia akan menghindari dari cumulonimbus itu kita sudah tahu semua. Ya. Nah, karena dia menjulang, akhirnya seperti ini bentuknya. Ini awan cumulonimbus. Ya, dia ada semacam level ya, freezing level yang sangat dingin yang
daerah sini adalah daerah yang memungkinkan terjadinya pembentukan hailstone, stone apa? Embrio. Ya, embrionya terjadi ya hujan es ini, butiran-butiran es ini kan hail ya. Ini esnya kemudian butiran seperti ini. Jadi butiran-butiran hujan yang ketika daerah sini gitu kan tadi sudah mulai bentukannya udah mulai 9 milimeter, ini sudah hampir satu senti misalnya. Nah, dia tidak langsung turun ke bawah karena ada udara yang dari ini yang kemudian membutuhkan ke atas ini. Ya, sehingga umpal-umpalan kalau bahasa Sunda itu. Jadi dia naik turun, ya naik turun. Kadang-kadang turun karena gravitasi, kemudian nanti terbawa lagi oleh angin, naik lagi, kemudian membentuk lagi semakin besar. Jadi konon kabarnya itu butiran-butiran esnya bisa bisa terjun ke apa? Itu udah besar ya. Ini kalau misalnya dari gambar yang Anda perhatikan ini sangat besar. Ya. Ini yang sampai ke bayangkan aja ini yang sampai ke apa ke tanah gitu. Nah kalau di atas pasti lebih besar lagi gitu. Ya mungkin juga sebesar jeruk ya atau melon gitu. Ya sehingga dia ketika terjun itu sangat cepat ya sehingga menyebabkan angin ribut ya karena sangat ini ada yang pecah segala macam gitu. Nah kalau sudah sampai ke tanah seperti ini udah ngeri gitu. Jauh Bandung biasanya kecil sih ya seperti 5 mili gitu ya, setengah sentian gitu. Ada sih tapi langsung mendarat langsung hilang gitu. Biasanya langsung bisa kalau diambil langsung cair. Nah seperti ini gitu. Ya jadi bentukannya adalah ketika dia berada di awan cumulonimbus, kemudian terbentuklah embrionya kecil, nanti naik lagi kecil. Nah itu, ini gambar yang bukan hanya ini adalah naik, turun, kemudian hempas lagi ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas. Ini maksudnya gitu. Jadi naik turun itu seperti ini. Baru setelah ada di sini, dia terjun ke bawah, masih down drop-nya ini masih up drop-nya ke atas, kemudian rain, shower, and hail. Wah, betul-betul hujan deras dan mengandung es. Ya, untuk itu. Oleh karena itu, bagaimana terbentuknya hujan es? Ya harus dikaitkan dengan awan cumulonimbus. Kemudian awan cumulonimbus di mana yang terbentuk? Ya berarti harus di daerah-daerah yang memungkinkan untuk itu gitu. Nah, di Bandung itu sebenarnya bisa memungkinkan karena pertama mungkin kita sudah 700-an ya permukaan di Bandung kan 700-an. Kemudian tinggi lagi berarti bisa menimbulkan kondisi yang sangat dingin. Nah, baru nyampe itu tadi yang menjawab tadi akan dalam kondisi yang dingin ya dingin di mana menurut saya ya ketika dinginnya di level ini gitu. Kalau di bawah nggak akan muncul ya kalau hanya proses udara yang di bawah awan di bawah ya tidak akan terjadi hujan es. Nah, ini lebih ini kalau ini sudah biasa beberapa yang harus di tentang laut berarti kan di laut adalah termasuk yang evaporasi air laut ya dia kan yang banyak memproduksi untuk terjadinya nah siklus airnya di laut berarti ada yang disebut dengan siklus pendek ya walaupun ada juga banyak orang yang menganggap ini gimana ini ada siklus pendek enggak ada ini. Cuma ada siklus yang memang dari laut memungkinkan juga sih ketika dia evaporasi kemudian kondisinya tertentu dia bisa jadi turun hujan kembali ini disebut dengan siklus pendek. Tapi nomenklatur atau istilah siklus pendek, sedang dan panjang itu memang perlu dipertanyakan gitu ya. Kemudian sekarang siklus oksigen. Siklus oksigen terjadi pasti di laut ya. Unsur oksigen ini berada di perairan dalam oksigen terlarut.
ya dissolve oksigen ya. Nah, air yang tercemar oksigennya, kandungan oksigennya rendah gitu, bahkan mungkin tidak ada oksigen. Oleh karena itu ikan akan mati gitu, tumbuhan juga akan mati gitu. Ya, karena oksigennya rendah. Ini DO-nya itu kalau mengukur kandungan kandungan apa zat terlarut, oksigen terlarut di air disebut dengan DO kan, dissolved oksigen. Nah, bagi mereka yang suka belajar tentang fisik ya, tentang kualitas air biasanya akan mengukur juga dissolved oksigennya. Cara perarutannya ada dua ya, ada yang disebut dengan difusi, ada juga ada disebut dengan fotosintesis. Kalau difusi itu dari ini sebenarnya dari tekanan yang sangat tinggi oleh karena angin ya, angin gitu. Angin kan akan menimbulkan semacam golakan ke ke apa ke air, permukaan air. Nah disitulah dia mau meresap gitu, yang masuk di kandungan situ. Karena kan air sendiri kan H2O ya molekulnya H2O-nya. Di situ ada oksigen kan. Nah itu masuk sebenarnya. Ya, kalau direbus kan jadi keluar juga oksigen, difusi. Dan melalui fotosintesis. Nah, yang kita menarik adalah ada tentang fotosintesis ya. Kalau di kimia kan ada silbat osmosis, ada difusi ya. Kalau difusi itu biasanya dari zat yang apa tekanannya tinggi ya seperti gula atau apa kemudian masuk ke dalam air. Nah, itu kan menjadi kental sih. Itu kan ada proses homogenitas, homogen ya. Tapi ada juga sebut osmosis. Osmosis itu sebenarnya aliran dari rendah ke angka dari yang rendah, dari rendah ke yang tinggi misalnya. Tapi harus ada membran biasanya. Ya misalnya ada gelas, kemudian di tengahnya ada membran. Membran itu semacam ya semi permeable gitu, ya membran. Ya kadang-kadang jadi kalau tidak ada tekanan dia tidak akan bisa menembus, tapi kalau misalnya ada tekanan tertinggi dia akan keluar gitu. Ya, artinya bisa diterobos itu si membrannya. Tentang difusi dan osmosis mungkin Anda cek di internet itu banyak. Kalau klik udah ribuan yang memberikan penjelasan tentang difus. Karena itu kan pelajaran kimia ya di IPA. Kalau fotosintesis, fotosintesis ini udah. Nah ini tentang tabel ini ya. Jadi kalau temperaturnya nol, ini kemungkinannya lebih besar nih kandungan oksigennya. Ini saya pikir ini harus di apa ini hasil penelitian ya. Jadi kalau temperaturnya 30 ini 7,65 oksigen yang terlarutnya. ppm itu adalah part per million, bagian per sejuta. Misalnya kalau tahunnya 21 ppm artinya setiap sejuta bagian larutan hanya ada 21 bagian oksigen terlarut. Gitu. Ya. Jadi kalau ya ini perkiraan misalnya kalau suhu udah apa suhu air kan antara 15 20 gitu ya. Atau mungkin 10 dan lain. Ini ada kandungan oksigennya 11, 10, 9 ya, ppm. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau lihat gambar ini sebenarnya ada semacam timbal balik ya. Ada timbal balik. Ini ada yang keluar dari lautnya adalah oksigen. Dari mana dia keluar? Ya dari fotosintesis itu. Ya kan ini ada siklus ini nih. Ya. Nah, jadi CO2 karbon dioksida di atas, ada di permukaan. Dari mana sumber CO2? Ya banyak. Napas kita, kemudian ada dari gasnya apa gunung api misalnya, dari pabrik, napas hewan dan lain-lain itu kan CO2. Itu diserap oleh fotosintesisnya apa fitoplankton kan. Fitoplankton menghasilkan O2. Ada 50% itu, ada 50%. Ini saya punya film sebenarnya ya. Memang wajib ditonton, tapi gimana caranya ya? Bentar ya.
Video yang mana ya? Video yang mana ini? Karena ini besar sekali, 1000, hampir kalau gambar ini kedengaran suaranya. Halo? Halo? Nggak kedengaran? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ya. Oke. Memang ada satu pertemuan yang memang Anda harus nonton film tentang ocean. Tapi tekniknya gimana? Kemarin kalau pernah sudah pernah nonton ini nonton video kemudian terdengar suaranya ya. Ya nantilah kirim acaranya supaya. Nah kalau perhatikan di gambar ini, kan fotosintesis kan ini terjadi fotosintesis. Ini fitoplankton, ini keluar, ini berbagai macam. Ini juga ada zooplankton. Nah ini yang hasil dari serbukan fitoplankton mati. Fitoplankton yang mati itu kan menyimpan karbon sebenarnya. Ada terjadi sedimentasi ya. Kemudian sedimentasi menjadi organic deposit di bawah. Terus mengalami. Ya ini kan dimakan sama ikan, sama ada juga respirasi yang keluar juga ya. Seperti ini. Nah ini juga akan bernapas juga kan ke atas. Kalau yang dia punya paru-paru kan ke atas. Atau mungkin juga hewan beruang nih, ada CES gitu. Ini ada siklus ya. Di antara siklus oksigen dengan karbon kayaknya harus disatukan ya. Jadi semua makhluk hidup mengandung unsur karbon sebagai unsur kimia, karbon atau zat barang memiliki. Sebentar saya mau.
Ya, saya teruskan ya. Banyak gangguan. Semua makhluk hidup mengandung unsur karbon. Sebagai unsur kimia, karbon atau zat arang memiliki simbol C. Ya, ini karbon itu. Ya, kita juga mengandung karbon, tanaman, hewan itu mengandung karbon gitu. Ya, artinya bahkan karbon itu jadi diikat ya, diikat oleh semacam. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu sebenarnya pengikat karbon kan. Ya, karbonnya itu kalau misalnya di tanaman atau ya batang kayu kemudian kita bakar, nah karbonnya lepas menjadi gas karbon, disebut dengan karbon oksida gitu. Ya, karbon dioksida itu. Ya, pokoknya semua semua termasuk hewan, kemudian ada fitoplankton, kemudian ada eh, foraminifera atau apapun ya itu yang zat yang kecil itu di lautan itu dia menjadi fosil dan dia akan terendapkan dan itulah karbon gitu. Itu karbon. Oleh karena itu BBM itu kan disebut dengan fosil ya, bahan bakar fosil. Karena awalnya dia adalah sebagai fosil dari sedimen laut, disebut dengan foraminifera itu gitu. Ya, kemudian dia mendapat tekanan dan juga panas dari magma, kemudian ya karena proses geologi, jadilah dia menjadi semacam bahan baku untuk bahan bakar minyak. Nah, ketika itu bahan bakar minyaknya kita bakar, maka akan menguap kan, akan menjadi asap. Nah, itulah menjadi karbon dioksida gitu. Ya. Nah, itu maksudnya sebagai bahan bakar fosil itu adalah karena dia berasal dari fosil hewan gitu yang ada di laut ya. Loh, kenapa kok bisa ada di darat? Nah, ini masalahnya. Kenapa kok bisa ada semacam migrasi? Jadi ketika ada proses gempa bumi, itu kan sebenarnya mungkin pada saat kita gempa bumi itu menjadi bahaya, menjadi apa namanya bencana alam, kematian pada waktu itu. Tetapi itu sebenarnya proses migrasi untuk rezeki masa yang akan datang gitu. Ya, migrasi yang awalnya dekat ada di lautan kemudian dia terangkat kemudian tergeser-geser menjadi di tengah gurun pasir kan. Ya, seolah-olah seperti itu kan deposit proses geologi yang masa kapan gitu. Ya itu. Dan itu semua bergerak ya, itu semua bergerak yang ya tentu ini adalah kerjaan Tuhan ya. Bagaimana proses itu terjadi dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Artinya mungkin bagi kita menjadi gempa itu adalah menjadi bencana alam, tapi dia adalah rezeki bagi generasi yang akan datang gitu. Karena itu proses gempa itu kan meningkatkan tekanan dan juga panas sehingga banyak sekali misalnya batuan-batuan yang awalnya hanya sebagai batuan biasa kemudian menjadi batuan malihan kan menjadi ada yang jadi emas menjadi mutiara enggak jadi emas menjadi intan misalnya gitu. Intan kan dari proses tekanan yang tinggi awalnya kan dia hanya sebagai batu bara ya. Walaupun intan adalah bagian dari batuan yang apa istilahnya sangat kuat kalau misalnya diukur dengan kekerasan MOS gitu ya. Itu kan dari yang 10 itu kan salah satu yang paling tinggi itu intan. Yang paling rendah itu yang bisa digores segala macam itu kan talak gitu kan. Talak. Sedangkan intan sangat kuat. Tetapi itu pun adalah bagian dari karbon. Gitu. Ya, tentu kalau misalnya intan kemudian ditetesi HCl ya hancur juga gitu. Ya kan gitu. Jadi itu adalah karbon yang kan tahapan batu bara itu kan ada apa? Ada yang muda, ada yang tua gitu kan. Nah, paling tinggi itu adalah apa? Intan itu gitu ya. Itu juga karbon ya, siklus karbon. Jadi karbon mengalami siklus dari atmosfer, kemudian kehidupan tanaman, kehidupan hewan, ada di samudra, ya. Tersimpan dalam bentuk tubuh ya, tumbuhan yang masih hidup. Semua bagian tumbuhan itu akar, batang, dahan, itu ranting dan buah-buahnya itu semuanya lah karbon. Ya, untuk memahami siklus karbon ya itu harus
dikaitkan dengan keberadaan karbon di atmosfer dan bagaimana siklusnya. Kalau terkait dengan fotosintesis itu pasti antara karbon dengan karbon dioksida dengan oksigen akan bersatu. Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida itu dikeluarkan oleh gunung api ya. Itu hanya sekitar berapa? 0,13 sampai 0,14 miliar ton CO2 per tahunnya. Jadi memang tidak terlalu besar ya. Sumber lainnya itu ada respirasi, pernapasan makhluk hidup. Sumber lainnya adalah pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran hutan, pabrik, dan lain-lain. Itulah penghasil dari karbon dioksida. Ya, karena dia adalah gas, berarti kan dia jalan-jalan juga ke laut dan seterusnya kan. Nah, itu sangat dibutuhkan. Jadi sekarang sebenarnya gini ya, kalau lihat dari siklusnya, memang karbon dioksida yang terlalu banyak itu akan mengakibatkan gas rumah kaca dan akan mengakibatkan pemanasan global. Tetapi berdasarkan penelitian, ini sekilas penelitian, saya nggak terlalu mendalam. Di beberapa hutan, saya dapat laporannya itu adalah di Madagaskar, itu ada proses gigantisme, ada kecenderungan gigantisme. Jadi lebarnya tanamannya semakin subur gitu, kemudian daunnya semakin lebar, ubi-ubian semakin besar gitu. Nah itu dampaknya gitu. Jadi artinya kalau misalnya ini luar biasanya sistem kehidupan ya. Jadi pada satu sisi misalnya kita kehabisan kelebihan dari karbon dioksida, pada sisi yang lain banyak tanaman-tanaman yang menghasilkan buahnya lebih bagus gitu. Ya, karena kan si tanaman itu kan tidak berebut, artinya kan masih banyak sekali karbon dioksida sehingga mereka menyerap karbon dioksida semakin banyak. Tanaman-tanaman itu semakin besar, semakin tumbuh besar gitu maksudnya. Ya, buah-buahannya semakin bagus. Oleh karena itu siklus inilah yang perlu ada keseimbangan harus, jangan sampai kelebihan. Apakah ketika misalnya manusia tidak ada ya aktivitas sangat-sangat ya sangat signifikan. Jadi konsep bukan konsep. Artinya ketika ada sekarang COVID-19 terjadi kan banyak aktivitas yang ditunda ya di keluar, sehingga beberapa laporan kalau misalnya lihat peta tentang kondisi udara pada saat COVID-19 kan lebih baik lah, lebih segar katanya dan seterusnya gitu. Berarti kan kurang CO2-nya. Ya kan? Kurang CO2-nya. Nah, berarti memang aktivitas manusia yang banyak sekali melahirkan karbon dioksida. Pertanyaannya, karbon yang mengendap di dasar laut gimana gitu kan? Nah, itu ya pasti ya lepas dari atmosfer kemudian menjadi karbon dioksida ketika menjadi. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika karbon dioksida itu terserap oleh plankton, ya kan? Fitoplankton nanti akan dimakan oleh ikan-ikan kecil atau mungkin juga zooplankton. Ikan kecilnya akan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Itu ada semacam transport kan, ada semacam aliran karbon kan, menjadi tumbuh besar. Ada ikan paus, ada ikan besar-besar itu, kan mereka mati juga kan. Nah kemudian dia mengendap, tubuhnya itu mengendap menjadi tetap endapan karbon gitu. Ya. Nah bagaimana dia bisa keluar? Pertama bisa jadi keluar menjadi uap. Seperti terjadi kemarin waktu saya jelaskan tentang hidrit itu, ya metana hidrit itu yang bisa terbakar misalnya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama ada proses upwelling, harus naik ke permukaan. Nah, dari bawah berarti ada arus dari bawah, kemudian nanti ke atas. Nah di situ akan terjadi pelepasan dari karbon gitu, ya. Nah, jadi karbon dioksida di atas, ya. Atau mungkin juga jadi siklus lagi, karbonnya dimakan lagi sama ikan gitu. Jadi di dalam terus ikan, ya, di perairannya terus itu, ya. Karbon kemudian diproses oleh fitoplankton menjadi oksigen kita serap, ya.
Nah, ini siklus lagi, berarti kan ke udara atau ada ikan. Ikan kan bagian karbon tuh, ada karbon kita makan, ya kan menjadi tubuh kita gitu. Nah, kita juga bisa bernapas segala macam. Jadi terus siklus karbon dioksida dengan karbon menjadi terjadi di laut maupun di darat gitu. Pada saat minyak bumi digunakan, dibakar, maka karbon dioksida terlepas kembali ke atmosfer. Itu udah seperti ini. Nah, ini saya pikir gambar ini ada di internet, silakan dicari. Ini menjadi nutrien ya. Siklus karbon sebagai nutrien, artinya memang nutrisi bagi ada karbon dioksida masuk diserap oleh fitoplankton, fitoplankton beralih menjadi ke zooplankton, klinik-klinik itu. Zooplankton itu kadang-kadang bukan hanya zooplankton itu dah, kadang kita berpikirnya itu sama dengan fitoplankton misalnya. Zooplankton itu dia tuh ikan. Bisa jadi sebuah ikan yang masih bayi itu zooplankton. Ngerti nggak maksudnya? Kalau fitoplankton pastilah dia fitoplankton adalah yang tumbuhannya ukurannya kecil. Tapi kalau zooplankton ada sebagian yang hidupnya itu ketika dia masih bayi, si ikan itu masih bayi, itu disebut dengan zooplankton. Gitu. Jadi ada yang tetap menjadi memang zooplankton, ada virus juga, ada bakteri juga, virus, bakteri plankton. Nah, ada juga dia zooplankton itu adalah ikan-ikan kecil gitu. Itu zooplankton juga. Nah, itu memakan fitoplankton yang mengandung karbon, yang mengandung karbon. Kemudian dimakan, ya, menjadi ada sebagian VOC yang tenggelam, ini jadi bakteri ya, jadi tersuspensi. Jadi tersuspensi artinya sudah terlarut dengan dalam air, ya ada respirasi kemudian migrasi vertikal ke atas. Ini zona zona eputik berarti kan yang ke bawah ke atas. Nah itu. Ini karbon organik dasar lautnya seperti ini. Ini endapan-endapan karbon, kemudian bisa lepas lagi ke daratan. Ya lepas lagi macam-macam ya, saya katakan ada juga menguap, ada juga lepasnya itu karena ikannya kita ambil. Jadi ikannya kita ambil, kita makan nih, karbonnya berarti kan keluar dari laut gitu maksud saya. Siklus berikutnya adalah nitrogen. Ya, siklus nitrogen. Nitrogen atau zat lemas memiliki lambang N. Di permukaan bumi itu ditemukan dalam bentuk gas. Ya, tanpa warna, tanpa rasa, tanpa bau. Ya, kita seger itu karena memang nggak kelihatan ada oksigen apa nitrogen ya kan memang tanpa warna, tanpa, ya seperti kita lihat aja sekarang itu nggak kelihatan. Di atmosfer itu berapa jumlahnya? 78%. Kalau oksigen itu hanya 20%. Nitrogen sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Ya, ini isi kekurangan nitrogen dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan. Nah, ini juga nitrogen pada tanah nitrogen akan diserap ya. Ini nanti dulu dibahas. Pada tanah nitrogen akan diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat, NO3 dan amonium gitu. Jadi walaupun di udara itu sangat banyak nitrogen, tetapi tidak semua organisme katanya itu mampu mengkonversi gitu ya. Nah, yang paling Anda harus tahu adalah proses konversi nitrogen menjadi senyawa organik disebut fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen. Nitrogennya di luar, kemudian nanti menjadi organik kan, menjadi nitrogen kan sangat bebas di udara. Nah, bagaimana dia menjadi bagian dari senyawa organik, menjadi bagian dari tumbuhan, menjadi ya, seperti menjadi protein di kedelai misalnya. Nah, itu fiksasi. Saya ingin semacam fiksasi nitrogen pada tumbuhan, ingin saya tunjukkan dulu di ada ini juga. Kedelai, coba lihat. Stop share. Nah, kemudian saya share videonya. Oh, bukan video ini, gambarnya aja. Nah, ini gambarnya ya. Nah,
Mana ya yang paling nah, ini yang sebut saya katakan nah ini bintil-bintil apa Rhizobium bakteria ya, memang ada bakteria yang kemudian dia menjadi ini barangkali nitrogen fixation ya kan, ada signal, ada nodulasi, ada rhizobium. Ini ada proses fiksasinya gitu maksud saya. Nah, diikat si nitrogennya oleh bakteri tertentu, kemudian dia menjadi bintil ini, ya, daur nitrogen. Ini kalau di darat ya, kalau di darat. Nitrogen in atmosfer. Kemudian ada tumbuhan, ya, decomposer, anaerobic and anaerobic bacteria and fungi. Itu kemudian ada jadi amonium, nitrifikasi, ada amonifikasi. Nah, ini istilah-istilah memang agak sedikit kimiawi, tapi coba saya sederhanakan di dalam bahasa ya bahasa awam kita tentang kimia ya. Ya. Oceanografi memang ada sedikit-sedikit apa namanya memang geografi fisik sebenarnya. Makhluk hidup yang tidak dapat melakukan fiksasi akan mendapat senyawa dari nitrogen dari makhluk hidup yang lainnya. Ya pastilah ya. Jadi kalau misalnya makhluk hidup seperti kita kan tidak bisa melakukan fiksasi nitrogen kita itu. Tidak bisa. Nah, kita makan aja akan protein ya, dari kedelai, ya, berarti kan kita menjadi bagian dari itu gitu maksud saya. Reaksi fiksasi nitrogen disebut dengan proses topping up, ya, yang berfungsi untuk menambah cadangan senyawa nitrogen. Ya. Nah ini seperti ini gambarnya, ada fiksasi, ya, ini foto apa ya? Ini prosesnya siklus nitrogen di laut gitu ya. Nah, Anda harusnya, nah kalau bukunya jadi nanti lebih rinci lagi lah barangkali bisa. Ada proses penting dalam siklus nitrogen antara lain fiksasi, mineralisasi, ada fiksasi, ada mineralisasi, ada denitrifikasi. Sorry. Ini siklus yang apa ini? Ada denitrifikasi, ada remineralisasi. Nah, gitu. Ini kalau kita mempelajari tentang siklus, ya harus beberapa istilah kayak siklus hidrologi lah gitu ya. Oh, ini adalah evaporasi, ini adalah infiltrasi, ini adalah transpirasi, ini adalah presipitasi, kayak gitulah maksud saya. Ini pun ada istilah-istilah yang kemudian Anda harus agak sedikit nitrifikasi, ada seterusnya, ya kan? Ada sekarang fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yaitu proses mengkonversi nitrogen yang berasal dari atmosfer menjadi senyawa organik yang disebut nitrogen organik partikulat (ON). Nitrogen organik partikulat. Ya. Di laut, proses fiksasi dapat dilakukan oleh alga hijau biru, bakteri anaerobik, dan pada akar tumbuhan Thalassia. Nah, bentuk-bentuknya mungkin silakan mungkin di ini ya. Fiksasi nitrogen menghasilkan amonium atau bertukar dengan gas amoniak ya pada pH yang tinggi. Fiksasi. Nah, itu fiksasi pokoknya gitulah ya istilahnya fiksasi. Ada proses nitrogen bebas menjadi nitrogen
yang bentuknya menjadi senyawa organik. Itu fiksasi nitrogen. Apa amonium? Bentuk nitrogen yang paling mudah dikonsumsi oleh mikroorganisme. Ya, jadi kan tadi fiksasi menghasilkan amonium. Nah, amoniumnya adalah bentuk nitrogen yang paling mudah dikonsumsi oleh mikroorganisme. Karena itulah konsumsi amonium hampir secepat yang dihasilkannya. Jadi proses konsumsi amonium disebut asimilasi. Proses konsumsi amonium disebut asimilasi. Lihat lagi di sini gitu. Nah, kan amonium ini organik, kemudian bentuknya ini kan menjadi ada proses eh, makan gitu, di amoniumnya dimakan kemudian menjadi ini namanya proses asimilasi. Sehingga nitrogen menjadi bagian dari sel hidup organisme. Saya menulis ini berulang-ulang, mungkin agak lebih lama. Jadi kalau nulis itu kalau saya paham biasanya cepat gitu. Tapi kalau yang susah dipahami berulang-ulang, kadang-kadang seminggu gitu baru selesai gitu karena mempelajari apa kaitannya dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya kalimat yang mungkin sudah saya di mamah biak sehingga mudah untuk dimengerti ya. Saya awam ya. Nah, jadi harus paham saya sendiri dulu supaya orang juga Pak. Sejumlah organik mengkonsumsi nitrogen ya di dalam tentu dalam bentuk organik partikulat dan nitrogen organik terlarut ya. Ini kan mengubah sebagian nitrogen kembali menjadi amonium. Proses ini disebut dengan remineralisasi. Remineralisasi gitu, ada semacam ini asimilasi, ada reasimilasi. Jadi menyesuaikan. Beberapa mikroba laut mengkonsumsi nitrit dan nitrat sebagai bentuk asimilasi lainnya. Nah, asimilasi macam-macam. Ada bentuk asimilasi di dalam proses menjadi remineralisasi gitu. Ada juga yang bentuk lainnya. Ketika mikroba tersebut mati, mereka membusuk dan melepaskan amonium. Amonium berubah menjadi nitrogen di dalam laut melalui proses anaerobik amonium oksidan atau anamox gitu. Ini anamox di atas. Ya, anamox. Ya, menjadi harus menjadi anaerob, artinya kan tidak mengandung oksigen, tidak, memang betul-betul dia tertutup seperti misalnya apa zat yang mudah terbakar misalnya ya itu, atau gas yang untuk biogas itu kan anaerobik ya. Anaerobik anaerobik artinya dia tidak tersentuh dengan udara luar gitu karena memang di dalam laut gitu ya, bukan hanya di laut sebenarnya yang tidak bisa tersentuh. Tumbuhan misalnya metana saja kan bisa terbentuk di daerah-daerah pertanian gitu ya, cuma karena kandungannya tidak terlalu banyak sehingga dia menguap begitu saja. Tapi kalau misalnya dikumpulkan gitu ya, seperti misalnya kotoran kerbau, kotoran sapi dikumpulkan, itu kan bisa menjadi karena di anaerobik gitu ya, ditutup sehingga dia tidak terlepas di udara, dia tidak tersentuh dengan oksigen atau udara bebas, maka dia akan terbentuk menjadi misalnya metana ya. Akhirnya dia menimbulkan gas yang bisa kita manfaatkan untuk memasak. Itu nggak bau sebenarnya, nggak bau ketika di apa, kalaupun bau biasanya kalau seperti LPG itu kenapa baunya enak seperti itu, nggak terlalu menyengat karena memang sudah dicampur dengan yang lain gitu. Seperti itu. Nah, proses oksidasi amonium melalui reduksi nitrit menghilangkan nitrogen reaktif secara permanen dari ekosistem air dan mengembalikan ke atmosfer sebagai gas nitrogen yang disebut denitrifikasi. Jadi kalau misalnya ini denitrifikasi itu lawannya adalah fiksasi, berarti kan. Fiksasi, kemudian fiksasi nitrogen lawannya adalah denitrifikasi. Senyawa amonium dapat saja terjadi proses nitrifikasi terlepas ke udara tanpa melalui proses mineralisasi. Ini memang ada bagi yang siklus panjang, siklus pendeknya adalah gitu ya. Seluruh panjangnya menjadi mineralisasi dulu, tapi ada juga yang langsung menjadi seperti gambar di sini kelihatan ya. Jadi melalui proses dari sini tidak melalui anamok lagi gitu, tapi langsung dia menjadi lepas juga, ini kayak ini lepas bawah ke atas. Nitrifikasi oksidasi. Kemudian nitrifikasi udah ya. Nah, ini sebenarnya
Proses dua langkah disebut nitrifikasi. Hasil dari proses ini, nitrat yang lepas ke laut, ya, untuk proses nitrifikasi dibutuhkan temperatur 0 sampai 20 derajat Celcius dengan pH basa. Nitrat yang diperoleh melalui fiksasi akan digunakan oleh produsen untuk diubah menjadi protein. Ya, jadi memang digunakan oleh produsen. Siapa produsen? Ya tanaman gitu maksudnya. Nah, istilah-istilahnya yang disebut dengan produsen itu tumbuhan itu produsen. Ya, fitoplankton adalah produsen. Ya, mungkin nanti Anda belajarnya tentang itu, tentang biogeografi kan ada semacam piramida itu ya. Ada bagian produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, gitu, puncaknya di mana gitu kan. Nah, itu kan. Baik lagi nanti menjadi diuraikan, menjadi diserap lagi menjadi oleh konsumen gitu kan. Ya, jika organisme tersebut mati, maka organisme pengurai akan mengubahnya menjadi gas amoniak dan gas garam amonium yang terlarut dalam air. Proses ini dinamakan sebagai istilah amonifikasi. Sebaliknya, senyawa amonium dan amoniak tersebut dapat menjadi nitrat melalui proses nitrosomanase oleh bakteri. Ini kebanyakan ya, prosesnya gitu ya, jadi agak sulit. Makanya nanti arahan saya adalah Anda memahami betul beberapa referensi. Tidak cukup satu situs, biasanya ada 5 gitu baru Anda paham gitu. Oh, siklusnya seperti apa. Dalam siklus panjang nitrogen, ya nitrat NO3 itu menjadi gas nitrogen melalui proses denitrifikasi atas jasa bakteri. Nah, Bacillus, Parasius, nah ini juga bakteri-bakteri ini kan aneh juga gitu. Gas-gas nitrogen tersebut dapat lepas kembali ke atmosfer melalui proses upwelling atau arus naik. Ya, unsur nitrogen sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan fitoplankton, namun jika melebihi mengakibatkan disebut dengan eutrofikasi. Ada semacam booming, ya, yaitu pencemaran ya. Jadi kalau misalnya dari mana laut bisa tercemar? Itu biasanya dari pupuk. Pupuk urea kan mengandung nitrogen juga, ya, pupuk itu. Nah, kemudian masuk ke air laut gitu. Nah, itu kan mengakibatkan proses istilahnya penjenuhan di situ, peningkatan nutrien yang sangat masuk ke perairan. Kalau misalnya lebih besar dari 0,2 miligram per liter, yang dikenal dengan eutrofikasi. Nah, istilah eutrofikasi tolong dicatat oleh Anda, ini adalah proses terjadinya pencemaran gitu. Pencemaran itu dalam arti pencemaran ini bukan yang berbahaya, memang berbahaya kalau memang seperti itu. Tapi maksudnya dari hal bahan organik, ya, bahan-bahan yang sifatnya ya kelebihan nitrogen nih menjadi eutrofikasi bisa. Ya kan unsur nitrogen itu kan dibutuhkan juga oleh fitoplankton untuk pertumbuhan, untuk proteinnya kan. Itu. Jadi selain juga dia melahirkan karbon, juga dia membutuhkan seperti tumbuhan yang lain juga kan, dia membutuhkan protein. Ya, tapi kalau kelebihan bahannya, jadi eutrofikasi. Oleh karena itu memang harus Anda memupuk tanaman juga harus sesuai dengan porsinya. Kelebihan jadi mati itu tanamannya. Ya, itu terjadi eutrofikasi masalah nantinya gitu. Oke, sekarang masuk ke siklus fosfor. Fosfor ditemukan dalam bentuk senyawa ortofosfat dan polifosfat. Partikulat juga ya. Ini ada yang partikulat organik yang tersubstansi di perairan. Senyawa fosfor membentuk ion besi dan kalsium pada kondisi aerob, ya, tidak larut dan mengendap sebagai sedimen dasar laut dan belum dapat dimanfaatkan oleh alga akuatik. Nah, jadi ini semacam ya fosfor itu katanya ya tidak terlarut, tidak larut seperti yang yang tidak jadi bagian. Dia memang fosfor itu menjadi mengendap aja di dasar laut. Pembentukan protein dan membantu proses metabolisme sel organisme. Senyawa fosfat yang mengalami proses hidrolisis akan membentuk ortofosfat. Proses hidrolisis artinya ada proses kimia ya, yang dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton dan alga. Jadi kalau fosfatnya itu sudah mengalami proses hidrolisis, nah itu akan
mengakibatkan atau bisa langsung dimanfaatkan oleh. Nah, keberadaan fosfat terhubung erat dengan tingkat kesuburan perairan. Ya, ini adalah kadarnya ortofosfat itu 0,01 sampai 0,03 miligram per liter. Adalah tingkat kesuburan perairan yang cukup baik. Ya. Nah, ini adalah gambar siklus fosfat, fosfor. Nah, ini ada dari tanah dan air, kemudian tumbuhan, dimakan hewan menjadi bakteri. Nah, tapi ada juga yang ke lautan ini katanya. Tanaman masuk tererosi, kikisan tererosi ini, kemudian masuk laut. Nah, ikannya itu dimakan burung gitu. Nah, burung lautnya kemudian melahirkan ini. Konsep itu tuh, konsep iguano. Coba, iguano yang iya Pak, yang jadi tanaman subur itu apa namanya? Iguano. Iya, itu kotoran burung itu, burung-burung laut. Nah, ini iguana. Ya, iguana. Di suku apa ya? Saya lupa sukunya. Itu kalau misalnya ada orang mengambil ini nih, guano, long. Nah, ada juga iguana. Bat guano, ada juga yang dari Batman nih, ada juga yang dari burung ini burung kan. Ah, ini fosfornya luar biasa ini, ya fosfornya. Coba saya cek. Ada ceritanya itu. Jadi ada semacam coba cek ya. Guano, guano hukum mati. Mengambil guano hukum mati. Nah, coba di sini ya, ada Wikipedia kalau nggak salah. Suku apa gitu. Jadi ada sebuah suku yang memang dia menghargai betul, ya, menghargai betul guano dipanen di sejumlah pulau yang ada di Sumatera Pasifik dan sebagainya. Nah ini, guano dipanen di sejumlah pulau yang ada di Samudra Pasifik, misalnya Pulau Cinca dan Nauru, dan samudra lainnya, Pulau Juan de Nova. Pulau tersebut merupakan tempat tinggal bagi koloni burung laut yang sangat banyak selama berabad-abad, dan guano dikumpulkan hingga kedalaman beberapa meter, numpuk banget gitu ya. Pada abad ke-19, Peru terkenal akan pasokan guanonya. Salah seorang penemu utama adalah pertanian guano adalah Benjamin Jack Van Vincent ya. Ini ada semacam cerita gitu ya, bahwa ada sebuah suku, dia itu memang mengandalkan guano itu untuk pertumbuhan ininya, untuk bahan pangan mereka gitu. Sehingga ketika ada orang yang ngambil, itu harus izin kepala suku. Kalau mencuri itu langsung ditangkap, langsung dibunuh gitu. Kan udah jelas itu dia begitu apa? Itu adatnya gitu. Ya adat berarti memang terkait dengan, ya kalau misalnya dicuri orang kemudian tidak dihukum, berarti mereka akan mati gitu kan. Artinya mereka akan juga dihukum orangnya guano nih, guano. Ini guano begitu bahasa Indonesia ada dihukum mati itu ada sih. Juga ada ya. Cerita itu ini sama tadi ya. Guano. Kemudian cek lagi. Nah ini kenapa melibatkan ya, burung laut, karena dari apa namanya, ikan-ikan yang memperoleh kandungan fosfor itu dimakan sama ikannya gitu. Kemudian numpuk menjadi bermeter-meter gitu, itu
menjadi bahan untuk pupuk gitu ceritanya. Ini jadi siklus fosfat atau fosfor, nah itu begitu ya. Ada melibatkan semacam menjadi kayak kopi luwak itu kan harus melibatkan juga luwak dulu gitu, kalau tidak bukan merebus kopi luwaknya gitu sebenarnya memang kopi dulu dimakan sama luwak, EO-nya luwak, kemudian baru dibikin kopi gitu maksudnya. Terakhir adalah siklus sulfur. Sulfur ini ya itu ya sifat juvenil itu sifatnya ini ya. Jadi sulfur itu apa namanya? Yang warna kuning itu apa namanya? Belerang ya. Belerang itu kan sulfur itu. Ya, itu untuk kalau yang sering rombehen itu kakinya ya. Ya karena sering berkaitan dengan pekerjaannya di air, itu ketua air kan biasanya ke kaki-kaki itu sama belerang itu sulfur itu ya, agak sedikit bagai apa kemudian ya, itu mati ya, satu kali dua kali oles itu langsung rontok itu, langsung sehat itu. Nah, kalau makanya kalau yang suka mandi di apa di air panas mana tuh di teater itu kan ada bagian yang memang sengaja ya, sengaja yang punya pengennya kulit kemudian mandi di situ. Yang ngeri juga sih sebenarnya kalau yang orang sehat kemudian Anda tidak tahu dari mana eh, apa airnya nanti justru nempel ke Anda nanti ya. Harus kalau di hotel sih langsung ya, di hotel memang disediakan di apa ada teater itu langsung air hangat gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda di Garut juga ada ya Cipanas. Nah, itu hati-hati juga kalau misalnya Anda terlalu itu kan asam juga ya. Kalau misalnya Anda mandi kemudian pengap kemudian itu bisa mati lemas itu ya. Ini memang harus diatur ya, kalau nggak tahan itu langsung keluar ya. Ya, di oksigennya jadi lemas nanti bisa meninggal juga. Ya, sedangkan sumber lain berasal dari bahan bakar fosil dan proses pembusukan bahan organik. Itu juga ada bagian sulfur. Ya, untuk dapat diserap oleh tanaman, unsur sulfur harus dalam bentuk ion-ion sulfat. Ya, yang dimetabolisme menjadi protein dalam tanaman. Hewan dan manusia yang mengkonsumsi bagian dari hewan dan tanaman tersebut akan mendapatkan unsur sulfur. Ya, senyawa sulfur akan diurai oleh bakteri dalam lambung dan sebagian dikeluarkan dalam bentuk gas pada saat buang angin. Itu kan, yaitu sering mohon maaf ya, H2S itu kan itu bagian dari juga ada istilah S-nya itu H2S itu kan ya. Ya, cuma masalahnya kenapa ya kalau kita makan ubi itu kentutnya banyak sekali apakah mengandung juga sulfur gitu kan. Ya. Gas hidrogen sulfida ya yang ada di atmosfer akan bersenyawa dengan oksigen dan membentuk sulfur dioksida. Pokoknya kalau sulfur dioksida berarti dia sudah menjadi oksigen, menjadi bukan sosial, menjadi gas gitu ya. Adapun hidrogen sulfida yang terkandung di dalam tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan sulfur oksida atau bantuan bakteri. Nah, ini yang udara yang mengandung sulfur seperti itu akan mengakibatkan hujan asam. Ya, coba aja kalau misalnya sulfur dioksida dan hujan asam, coba ya sulfur oksida dan hujan asam kita cek kaitannya dengan hujan asam gitu. Katakan ini ada hujan asam, mana hujan asam? Nah, ini mana sih? Source. Kita cari yang WNO ini. Jadi salah satu dari polutan itu ada juga yang dari sulfur. Sulfur itu yang mengakibatkan hujan. Nah, ini kan SO2, NOx gitu, acid rain itu. Nah, ini kalau di dalam sulfur dioksida, sulfur dioksida itu yang mengakibatkan hujan
hujan asam gitu ya, hujan asam. Karena ini air sulfur oksida, pollution, air pollution SOx sulfur oksida. Nah, ini mengakibatkan itu, bisa mengakibatkan rontok itu si tanaman-tanamannya. Nah, SO2 kan, H2SO gitu, sulfur itu acid snow gitu kan. Ada juga nih acid snow. Ya, salju yang asam itu bisa merontokkan nih. Ya. Ini NOx juga kan keluar dari ini juga kan gitu ya. Nah, nanti mengkaitnya kalau misalnya terjadi siklus air eh, hujan asam, nah tempoh hari saya sudah jelaskan kalau masuk ke laut dia akan merusak formasi atau kawasan terumbu karang. Nah, itu masalah. Ya, ini ada tujuan. Hujan asam dapat timbul akibat terjadinya pencemaran air oleh senyawa CON, ya, air oleh limbah industri, udara oleh SOx, dan udara oleh CFC dan CO2. Jawabannya, hujan asam dapat timbul akibat terjadinya pencemaran udara SOx, senyawa belerang oksida, dan NOx, nitrogen oksida. Ya, jadi saya tidak terlalu salah juga ya. Jadi kalau misalnya gunung api meletus, gitu kan, itu kan mengeluarkan juga sulfur juga kan gitu. Nah kalau dia menjadi hujan, jadi hujan asam juga gitu. Tapi hujan asam yang eh, tidak normal yaitu lahirkan dari pencemaran udara gitu. Gas-gas hujan asam ini kan ada juga. Gas yang sering terjadi hujan asam adalah asam karbon dan termasuk asam pokoknya ada sulfurannya, nitrogen, ada sulfur gitu ya. Nah itu adalah bagian dari uh, saya kembali lagi ke sini untuk bisa oke. Jadi sulfur oksida SOx, NOx sudah sama. Nah, itu adalah penyebab terjadinya hujan asam. Ion sulfat dibutuhkan oleh tanaman sedangkan sulfur oksida akan dilepas ke atmosfer. Nah, ini adalah bentuk sulfur dioksida di atmosfer. Ini juga kenapa ada gunung ya karena memang salah satu sumbernya ya. Endapan basah asam sulfat turun sebagai hujan asam. Nah, itu betul kan? Betul. Asam. Nah, ini sulfur pada tanaman, produsen, pembusukan, ada sulfur di dalam tanah, bahan bakar batu dan fosil, pembusukan. Nah, pembakaran batu bara juga mengakibatkan ada sulfur di situ. Ya, ada sulfur pada produsen sedimen laut juga. Sedimetil sulfida, produk bakteri. Nah, inilah siklus yang terjadi pada di darat dan di unsur belerang yang masih melekat pada lapisan tanah dapat ditererosi dan mengalir menuju ekosistem laut. Ya. Kemudian air sulfur menambah unsur sulfur yang diperoleh dari hujan asam dari atmosfer. Di ekosistem laut, sulfur bergerak dalam rantai makanan tumbuhan dan hewan. Sulfur yang tidak dimanfaatkan akan mengendap ke dasar laut. Ya. Di kedalaman laut, jika bersanya dengan unsur besi, maka akan berubah menjadi besi sulfida yang membuat sedimen dasar laut berwarna hitam. Nah, ini kadang-kadang ya ini yang harus Nah, di kedalaman laut jika bersenyawa dengan unsur besi, maka akan berubah menjadi besi sulfida, FeS yang membuat sedimen dasar laut berwarna hitam. Nah, pada proses saya ingin menandai ya, saya ingin dicek dulu ya, besi sulfida, saya cek lagi ke sering dulu. Saya punya asumsi bahwa ada sedimen laut yang mengandung tadi besi sulfida, ini kan, besi sulfida dan tsunami. Nah,
air pada waktu tsunami itu warnanya jadi hitam. Ya, coba korban tsunami ya, korban itu di copy dulu. Mengapa tubuhnya hitam? Ada nggak? Jadi banyak sekali di balik pertemuan jasad-jasad yang meninggal pada saat tsunami itu warnanya menjadi hitam. Ya, pertama bisa jadi karena ada proses yang tadi si nah, ada di sini nggak kelihatan ininya. Cuma cuma saya ingin menegaskan bahwa saya sekilas membaca bahwa ada korban-korban tsunami itu menjadi seperti terbakar gitu, seperti terbakar. Nah, kalau menurut saya diduga itu ada akibat dari kandungan apa namanya dasar laut. Nah, nanti di dalam penjelasan tentang gelombang Anda tahu ya, bedakan antara gelombang biasa dengan gelombang gelombang tsunami nanti. Jadi pada materi yang akan datang kita akan bahas bagaimana sih karakteristik terjadinya tsunami. Kalau kalau gelombang biasa sebagai pengantar saja, itu dia tidak sepertinya bergerak ke daratan, tetapi sebenarnya dia naik turun aja gitu, naik turun gitu, ya. Dari mana dia tenaganya? Itu dari riak gelombang yang dari apa namanya hembusan angin gitu. Nah sehingga dia ketika dia sudah sampai ke darat, ke pantai, barulah energinya dilepaskan gitu, lepaskan sehingga terhempas dan kemudian kembali lagi ke nah, tidak tumpah gitu. Istilahnya kalau saya baca itu tidak tumpah. Nah, kalau yang disebut dengan tsunami itu adalah tumpahan. Si laut tumpah ke darat airnya itu. Nah, jadi seperti ngocor gitu ya. Jadi semacam air yang kemudian disimbahkan gitu di bukan sih apa namanya? Ditumpahkan gitu. Ya kan berarti kan dia dengan energinya itu akibat dari gerakan air yang ya kenapa itu terjadi? Karena pada waktu tsunami itu kan terjadi kekosongan akibat dari proses misalnya kalau hanya sebagai gesekan itu tidak terjadi tsunami sebenarnya ya gempa tapi karena akibat dari gesekan ada itu tidak terjadi tapi kalau misalnya sudah terjadi amblas ya atau terjadi misalnya dasar lautnya terangkat. Nah, berarti kalau terangkat itu kan berarti kan semacam ada tenaga yang kemudian air bergerak gitu. Airnya bergerak bukan energinya. Kalau tadi kan gelombang kan energinya. Airnya tetap tapi energi yang melewati air gitu sehingga tumpahnya itu ke pantai tidak berbahaya. Nah, kalau itu, nah sambil dia bergerak tentu menggerus bagian dasar laut yang ada endapan sedimen yang tadi sulfur besinya itu. Ya, nah itu tentu sangat berbahaya karena kan sulfur aja udah asam aja udah berbahaya apalagi itu menjadi senyawa kan sehingga mengakibatkan terjadi banyak korban gitu. Korbannya itu seperti itu. Biasanya seperti geheng ya tapi banyak korban-korban tidak bisa menunjukkan di sini ya. Dalam kehidupan sehari sulfur banyak digunakan dalam industri obat-obatan ya bahan peledak, pembuatan peledak, korek api, industri kimia, pembuatan pupuk itu sulfur dan nitrogen kan digabung ini, ya dalam usaha pertanian ya suburan tanah dan lain-lain itu salah satunya mungkin juga dari apa kalau sudah besi sulfida ini sudah menjadi tadi kalian sudah jelaskan ya jadi sedimen ya. Nah itulah siklus biogeokimia yang perlu Anda perdalam ya tidak cukup saya menjelaskan karena saya juga bukan ahli di bidang kimia tapi gambarannya adalah seperti itulah siklus air, oksigen, ya nitrogen, fosfor dan belerang. Kalau oksigen dan karbon kayaknya ya sedikit. Siklus air kan bagian kita nih yang banyak mengkaji kan geografi, jadi tidak terlalu sulit memahaminya. Oksigen karbon saya pikir karena dalam proses difusi agak susah saya pahami, tapi kalau dalam kondisi fitoplankton ya menyerap sebagai fotosintesis
Saya pikir agak sedikit lumayan kita paham. Nitrogen, nah ini rumit ya, nitrogen rumit ya. Menurut saya beberapa kali saya baca memang rumit ya, karena ada juga yang segi fiksasi, kemudian ada demineralisasi, kemudian unlock, kemudian langsung ada juga langsung lepas lagi menjadi nitrogen lepas gitu ya. Dan di darat pun sebenarnya nitrogen termasuk siklus yang agak rumit karena dia ada banyak tetapi tidak bisa langsung fiksasi. Dia harus melewati dengan bakteri yang ada di bintil tumbuhan gitu. Baru dia mendapatkan nitrogennya menjadi bagian senyawa oksigennya. Baru lagi jadi protein kan gitu. Baru kita jadi agak panjang gitu prosesnya. Tidak langsung kayak fotosintesis kan langsung diambil, ada difusi, ada juga yang fotosintesis. Nah, fosfor juga saya kira agak sedikit sederhana, belerang juga agak sedikit sederhana dalam siklusnya itu kan, karena langsung diambil, mengendap, kemudian diambil lagi orangnya, kemudian seterusnya. Kalau nitrogen kayaknya agak sedikit rumit. Baik, itu yang saya bisa sampaikan tentang siklus biogeokimia di laut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Anda perdalam sumber yang lain. Kalau ada yang nanya dan saya bisa jawab, mungkin saya bisa jawab, silakan. Halo? Ada nanya silakan. Kalau enggak, sih belum ada tugas ya. Oceanografi ya, udah ya, oceanografi belum. Saya masih mikir, harusnya sih memang praktikum, tapi kan nggak bisa ya. Biasanya tiap tahun kita ada minimal kunjungan gitu, kunjungan ke beberapa lembaga. Saya sudah kontak juga sebenarnya ke minta bantuan ke di Sidros, misalnya di Ancol gitu ya. Bahkan ada rencana ingin semacam base camp sebentar gitu, ingin mengetahui beberapa peralatan terkait dengan survei-survei kelautan. Tapi kondisinya kan susah ya. Kalau untuk praktikum kita nggak punya yang lebih dari alat-alat kita kebanyakan di darat ya. Kalau untuk sonografi karena mungkin hanya 2 SKS jadi tidak terlalu banyak diperhatikan. Mudah-mudahan katanya di depan gedung kita mau ada dibikin itu, bikin yang dulu Kopma itu ya, fotokopi itu kan sedang kalau yang ke kampusnya sudah dibongkar tuh. Nggak tahu katanya mudah-mudahan dijadikan lab bersama. Di situ ada, kalau ada lab bersama dan kita minta adanya lab misalnya oceanografi kan bagus. Kerjasama. Minimal ada sampel-sampel bahan sedimen laut itu kan bermanfaat itu ya, artinya sedimen laut kalau kita kalau ke PPGL kita tahu sedimen laut mungkin bisa yang di Cirebon itu banyak sekali sedimen yang bisa kita, bahkan ada udang khusus, ada nomor serinya, di mana lokasi pengambilannya, apa kandungan segala macamnya ada di situ. Nah, tapi karena kita tidak ada itu ya. Silakan ada. Ini Raisa Putri sekarang berdua atau gimana nih? Lagi di rumah teman Pak, barengan sekalian kelasnya. Hati-hati aja, jaga jarak. Jangan saling menularkan. Habis. Oke, ini penting. Ada yang nanya silakan. Ini kalau di Google Meet foto saya muncul kalau lagi off videonya. Tapi kalau di Zoom nggak muncul ya, di mana sih? Kadang hanya namanya doang gitu.
Nanti pada pertemuan keberapa kita UTS ya? Ini pertemuan ke 5, 2, 3-nya mungkin akhir Oktober kita UTS. Nah, mudah-mudahan bahannya sudah ada. Anda harus beli bukunya karena susah sih kalau ngobrol seperti ini. Kalaupun misalnya ada beberapa slide-nya ada juga memang tidak bisa semua di ini kan. Ada yang bertanya? Kalau enggak kita tutup. Belum? Mau baca ini lihat sini ada sini. Coba. Ya, kalau udah selesai dulu ya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, untuk boleh dikirim nggak Pak materinya? Ya nanti di. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Reza.